Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan strategi sukses PPDB SMK jalur zonasi ya. Ini mungkin sebagai pengalaman di jalur sebelumnya, yaitu jalur prestasi nilai akademik SMA ya. Berkaca dari situ, mudah-mudahan strategi yang diberikan ini bisa sedikit memberi referensi agar kalian bisa melakukan pendaftaran yang tepat dan tentunya bisa mengoptimalkan peluang untuk sukses diterima ya. Ingat bahwa pada pendaftaran jalur zonasi SMK ini sudah pada tahap yang ketiga ya. Setelah tahap yang pertama, jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua wali murid dan juga berkenaan dengan jalur untuk penghargaan lomba dan seterusnya. Kemudian di tahap kedua yaitu jalur prestasi nilai akademik SMA, maka jalur zonasi SMK ini di tahap yang ketiga. Bagi kalian yang belum diterima di tahap 1 ataupun di tahap 2, kalian bisa mengikuti di tahap yang ketiga ini. Akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Mei. Jadi hanya 2 hari ya. Kalau di tahap yang kedua ada 3 hari, yaitu 20 sampai 22 di prestasi nilai akademik SMA. Kali ini di zonasi SMK itu 2 hari dan diumumkan tanggal 26 Mei. Ingat bahwa kuota untuk jalur zonasi ini paling banyak 10%. Jadi cukup sedikit ya. Meskipun sedikit, kita bisa mengoptimalkan peluang ini untuk bisa diterima ya. Dan ketentuannya adalah nanti calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona dan atau luar zona. Jadi kalian di jalur zonasi SMK ini punya kesempatan untuk memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian. Bisa dipilih 1 saja, 2 saja, atau ketiga-tiganya. Bisa dalam satu sekolah, bisa juga di sekolah yang berbeda, bisa dalam satu zona dan atau luar zona. Berikut adalah strategi suksesnya ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi referensi kepada kalian berkaca pada tahap-tahap sebelumnya. Yang pertama, tentukan pilihan SMK yang akan dipilih ya. Nah, tentu ini dengan pertimbangan jarak terdekat dengan tempat tinggal karena memang jalurnya adalah jalur zonasi. Jadi modal yang kita miliki adalah modal dari jarak tempat tinggal kita ke sekolah atau SMK yang mau kita pilih kompetensi keahliannya ya. Jadi nanti kita memilih kompetensi keahlian ya. Beda dengan SMA memilih sekolahnya, maka ini nanti kita memilih sekolah dan kompetensi keahliannya. Jadi sekali lagi, tentukan pilihan SMK yang dipilih dengan pertimbangan jarak yang terdekat dengan tempat tinggal. Jika ya ternyata tempat tinggal kalian itu ada lebih dari 1 SMK ya, ini juga sangat menguntungkan tentunya ya, lebih dari 1 SMK, maka tentukan pilihan berdasarkan SMK yang ada di dalamnya itu kompetensi keahlian favorit yang akan dipilih sebagai prioritas pilihan ya. Misalkan kalian ingin memilih kompetensi keahlian, taruhlah misalkan tata boga, dan SMK-nya memang dekat di rumah kalian. Nah, maka itu bisa menjadi prioritas pilihan kalian ya. Itu bisa ditaruh di pilihan yang pertama. Pilihan pertama itu berarti ya nanti kalau diadu dia yang pertama kali ya. Kalau ternyata di situ kepilih dan kalian diterima, maka pilihan 2 dan 3 tidak akan diadu kembali. Nah, jadi nanti yang diterima hanya di satu pilihan saja ya. Jadi sekali lagi, tentukan pilihan SMK yang akan dipilih, pertimbangkan jarak yang terdekat. Jika ada lebih dari 1 SMK, tentukan pilihan berdasarkan SMK yang di dalamnya ada kompetensi keahlian favorit yang akan dipilih sebagai prioritas pilihannya.
Bagaimana kalau hanya ada satu SMK saja yang jaraknya relatif dekat dan berpeluang untuk diterima? Ya upayakan mungkin pilihan kompetensi keahliannya dari SMK yang sama ya. Karena kalau milih dari SMK yang berbeda tentu juga sia-sia ya. Jadi jika hanya ada satu SMK yang dekat dengan tempat tinggal kalian, maka bisa jadi pilihan kompetensi keahliannya bisa dipilih dari SMK yang sama dengan urutan prioritas sesuai dengan kompetensi keahlian yang paling kalian ingin harapkan ya. Catatan yang berikut ini perlu diperhatikan ya. Jangan memilih pilihan yang jika diterima tidak dimasuki ya. Ini banyak sekali yang setelah melakukan pilihan, entah itu dipilih di pilihan kedua atau pilihan ketiga, tapi setelah diterima tidak atau enggan untuk memasukinya. Nah ini tentu jangan sampai ya, karena barangkali kalian tidak ingin masuk, tapi banyak anak-anak yang lain sebenarnya punya keinginan untuk masuk. Nah itu ya. Jadi sekali lagi tidak memilih pilihan yang jika diterima tidak dimasuki. Jadi pastikan pilihan 1, 2, 3 yang kalian pilih itu nanti kalau kondisi terjelek jatuh di pilihan ketiga tetap akan kalian masuki. Kalau tidak mending untuk tidak memilih ya. Oke, strategi yang kedua, pada saat pendaftaran dibuka ya, jika jarak tempat tinggal ke SMK yang dituju itu belum safe itu mungkin jaraknya masih relatif agak jauh gitu ya, maka kalian bisa menahan mendaftar ya. Menahan itu maksudnya tidak segera mendaftar, tapi terlebih dahulu melakukan observasi ya, observasi terhadap data yang masuk di kompetensi keahlian di SMK yang sama yang kiranya mau kalian pilih. Nah, sehingga dilihat kalau ternyata jaraknya itu kalian masih bisa masuk, maka kalian bisa tentukan itu sebagai pilihan ya. Tapi kalau sudah tidak masuk ya tentunya harus melakukan review ulang ya pilihan-pilihan kalian. Jadi sekali lagi pada saat pendaftaran dibuka, kalau jaraknya memang sangat close, dekat, kalian langsung pilih, tidak ada masalah ya. Tapi kalau ternyata jaraknya belum aman, maka pertimbangkan untuk menahan dulu, cari terlebih dahulu informasi mengenai kompetensi kalian yang mau kalian pilih, pendaftarnya seperti apa, apakah dengan modal jarak yang kalian miliki kalian masih punya peluang untuk diterima. Setelah itu bisa kalian untuk melakukan pendaftaran ya. Dan jika pada kondisi tertentu mengharuskan mengubah pilihan jurusan ataupun sekolah, pertimbangkan betul-betul dan pastikan seandainya diterima betul-betul dimasuki. Jadi jangan sampai kalau diterima tidak dimasuki, karena itu sungguh nanti banyak dari anak-anak yang lain sebenarnya itu juga punya keinginannya untuk masuk di sekolah tersebut. Jadi sekali lagi, jika pada kondisi tertentu mengharuskan mengubah pilihan jurusan ataupun sekolah atau SMK, pertimbangkan betul-betul dan pastikan seandainya diterima itu kalian masuki. Itu kira-kira beberapa strategi yang bisa disarankan di sini. Mudah-mudahan sukses untuk kalian di jalur zonasi SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.